Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amalia dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Medan Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, saya akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan negara. Nah, konsep negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan pemerintahan. Nah, negara terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah unsur wilayah, yang kedua adalah unsur manusia, dan ketiga adalah unsur organisasi. Selanjutnya, tujuan dari negara. Jika kita sederhanakan, negara memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Yang kedua adalah menjamin keamanan bangsa, negara, dan seluruh wilayah negara. Nah, selanjutnya, apa itu Pancasila? Pancasila adalah kata yang terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama adalah panca, yang kedua adalah sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas, dasar, dan aturan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah 5 aturan yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi dasar yang bersifat aturan tentang kehidupan bernegara dan mengatur sistem pemerintahan negara. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai landasan dan dasar dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai dasar negara. Asal mula Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia itu sendiri, berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sih contoh Pancasila dikatakan sebagai dasar negara? Coba kalian ingat kembali, mengapa di Indonesia dalam 5 tahun sekali diadakan pemilihan presiden, DPR, DPD, dan lain-lain? Jawabannya adalah karena itu semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Kenapa ada undang-undang ini? Undang-undang ini berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar berdasarkan dengan Pancasila. Maka dapat kita simpulkan bahwa Pancasila berperan penting sebagai dasar negara yang menjadi sumber atas segala hukum yang ada di negara ini. Artinya, tidak ada kebijakan apapun dari negara dan peraturan yang dibuat negara itu yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Pentingnya dasar negara terhadap suatu negara adalah jika dasar negaranya kuat, maka akan kuat pula negaranya. Tetapi jika dasar negaranya lemah, akan lemah pula negaranya dan mudah dihancurkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber Pancasila. Yang pertama yaitu yuridis. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua yaitu historis. Pancasila sebagai sejarah Indonesia, seperti Pancasila sebagai dasar negara, dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu sosiologis. Pancasila sebagai pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan, dan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu cita-cita negara Indonesia haruslah diambil berdasarkan cita paguyuban masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah politis. Dalam pasal 1 ayat 2 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya,
Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila. Terdiri dari 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat tetap dan tidak berubah, baik dalam kondisi ataupun situasi bagaimanapun. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai-nilai yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar dalam bentuk perundang-undangan, namun tidak menyimpangi dari nilai dasar. Dan yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai turunan dari nilai dasar dan instrumental yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu dan setempat. Nah, selanjutnya, fungsi dasar formal Pancasila sebagai dasar negara telah tersimpul dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara Republik Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam suatu satuan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kata kepada secara yuridis memiliki makna bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.